Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat Pak. Bu Siti guru kelas berapa ya? Kelas 1 Pak. Baik. Udah lama ngajar kelas 1 Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Iya, baik. Sebelum kita masuk ke ini ya, bincang-bincang intinya, kira-kira pengalaman Ibu mengajar kelas 1 bagaimana ya Bu? Silakan Bu. Masya Allah. Untuk pengalaman, terima kasih Pak telah memberi kesempatan saya untuk berbincang di sini. Untuk pengalaman di kelas 1 itu sangat-sangat luar biasa ya Pak. Di situ kita banyak mengenal, baru mulai belajar mengenal karakteristik anak, kepribadian anak yang memang baru beranjak mulai memasuki dunia belajar yang benar-benar gitu di kelas 1. Kita yang harus belajar memahami mereka, tingkah laku mereka, yang harus belajar menahan rasa sabar ketika ingin marah nggak bisa marah gitu. Banyak lah Pak di situ. Senang Bu kira-kira ngajar kelas 1? Alhamdulillah selama ini saya menikmati ya Pak. Alhamdulillah ya. Saya Bu, ini dalam rangka PMO juga kita mau bincang-bincang tentang P5 di kelas 1 Bu, kayak proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan nanti ada dua hal ya yang mau saya tanya tentang pembuatan modulnya, tentang modul P5-nya dan tentang prakteknya. Jadi Ibu Siti sebagai guru kelas 1 ya, kira-kira apa ya Bu judul P5 untuk kelas 1 di SD Al-Ikhlas Kongo ini Bu? Kalau judul proyek kita Pak, kita ambil judulnya itu ekoenzim si kulit buah. Nah, kenapa kita ambil judul itu? Kita pengen produk itu kebanyakan gitu kan. Sebelum ini kita kan diskusi dulu gitu dengan rekan-rekan gitu kan. Kenapa kita harus ambil judul ini? Kebanyakan si tukang buah atau tukang rujak gitu nih kan Pak. Mereka buang hasil kulitnya itu asal sembarangan aja. Sementara si kulit tadi ini banyak kayak manfaatnya kalau kita dalami lagi gitu kan. Seperti pembuatan ekoenzim. Nah dari ekoenzim ini kenapa kita ambil? Manfaat dari ekoenzim ini banyak. Terutama untuk di sekolah. Itu untuk anak-anak biasanya itu anak-anak sering sakit gigi gitu kan Pak. Nah dari ekoenzim itu mereka bisa berkumur dengan ekoenzim. Kemudian anak-anak itu sekarang lagi boomingnya itu sakit gatal-gatal atau skabies atau apa jenisnya gitu. Nah nanti bisa diobatin dengan ekoenzim. Jadi banyak pemanfaatan dari ekoenzim. Kemudian tema kita itu gaya hidup berkelanjutan. Temanya gaya hidup berkelanjutan Bu ya. Sangat kontekstual nampaknya nih Bu. Kira-kira di SD Al-Ikhlas Kongo ini ada timnya Bu untuk kelas 1? Alhamdulillah sejauh ini ada Pak. Ya. Siapa aja itu Bu timnya Bu? Saya sendiri Siti Masita, kemudian teman saya Sri Diana Sari dan Nurul Mahani. Ya. Baik Bu Siti, saya kepingin lebih tahu lagi tentang proyek P5. Menarik ini tadi saya dengar. Ya ini silakan praktek baiknya bagaimana? Apa judulnya tadi, kemudian apa temanya lagi, kemudian apa refleksi terhadap sekolah, target-targetnya, dimensi, kemudian alur perkembangannya bagaimana, kemudian perkembangan terhadap siswa bagaimana, tahapan proyeknya bagaimana, kemudian aktivitas yang dikerjakan bagaimana. Silakan Bu bercerita Bu. Terima kasih Pak. Modul proyek kelima kelas 1 kami ini judulnya ekoenzim si kulit buah. Tema kita gaya hidup berkelanjutan, disusun oleh saya sendiri Siti Masita dan rekan saya Sri Diana Sari dan Nurul Mahani. Target dimensi kita ada 3 kita ambil. Yang satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua bergotong royong. 3 bernalar Kristus. Elemen yang kita ambil adalah 1 akhlak kepada alam. Kedua kepedulian. 3 memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Elemen yang kita ambil menjaga alam sekitar. 2 tanggap terhadap lingkungan sosial. 3 mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengelola informasi dan gagasan. Nah tahapan target untuk di sub elemen menjaga alam sekitar itu yang kami harapkan mulai berkembang, mengetahui cara-cara menjaga lingkungan sekitar, sedang berkembang, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar.
Sedangkan di berkembang sesuai dengan harapan, yang kami harapkan anak-anak membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Di proses sangat berkembang, anak-anak terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Untuk ditanggap terhadap lingkungan sosial, yang kami harapkan di saat mulai berkembang, peserta didik peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar, namun belum melakukan tindakan sederhana untuk mengungkapkannya. Sedangkan sedang berkembang, peserta didik mulai peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar dan mulai melakukan tindakan sederhana untuk mengungkapkannya. Sedangkan di tahapan berkembang sesuai dengan harapan, peserta didik peka dengan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar dan membiasakan melakukan tindakan sederhana untuk mengungkapkannya. Di proses sangat berkembang, peserta didik peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar dan terbiasa melakukan tindakan sederhana untuk mengungkapkannya. Di tahapan untuk mengidentifikasi dan mengelola informasi dan gagasan, yang kami harapkan di saat mulai berkembang, peserta didik mulai mengumpulkan informasi dan gagasan dan belum mampu mengelola informasi dan gagasan. Sedangkan berkembang, peserta didik sudah mengumpulkan informasi dan mengelola informasi dan gagasan. Berkembang sesuai harapan, peserta didik membiasakan untuk mengidentifikasi dan mengelola informasi dan gagasan. Sangat berkembang, peserta didik biasa mengidentifikasi dan mengelola informasi dan gagasan. Untuk tahapan proyek di sini kami ada 4, Pak. Yang pertama pengenalan. Yang pertama di tahap pengenalan itu apa itu sampah. Nah, di situ nanti kita akan pengenalan jenis-jenis sampah organik, sampah non organik. Kemudian apa itu ekoenzim? Nanti di situ kita akan diterangkan. Kemudian untuk di kontekstual kita akan mengundang narasumber. Kebetulan narasumber kita dari salah satu wali murid juga, Pak, yang punya bakat yang luar biasa, masya Allah. Kita undang. Kemudian anak-anak di situ mengumpulkan jenis-jenis kulit buah ataupun sampah-sampah non organik. Nanti di situ mereka membedakannya gitu kan, Pak. Kemudian aksi nyata di sini yang sangat asik mungkin saat pembuatan ekoenzimnya. Ditindak lanjut dan refleksi akhir, nanti anak-anak membuat video cara pembuatan ekoenzim bersama keluarganya. Setelah diterapkan di sekolah, mereka di rumah membuat. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, sangat menarik yang nampaknya Bu Siti ya kan, sangat kontekstual ya. Ada sampah, ini berarti bahannya ada nih ya. Ini bisa nampaknya memang kelas 1 ada proyeknya sederhana, tapi nampaknya bisa jadi apa nih, sangat bagus. Baik Bu Siti, saya mau lebih tahu lagi tentang aktivitas-aktivitas yang mau dikerjakan pada tahap-tahap tadi. Silakan Bu Siti menceritakan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan tadi yang sudah direncanakan. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah untuk aktivitas 1 kita sudah berjalan ya, Pak. Untuk aktivitas 1 pertama kami akan memperkenalkan apa itu sampah, apa itu ekoenzim, kemudian anak-anak menonton video bareng-bareng. Dan alhamdulillah selama kami menonton video, antusias anak-anak lebih terlihat gitu, mereka lebih senang gitu. Artinya tidak monoton, uminya menerangkan aja. Jadi dengan video mereka juga jadi aktif gitu. Kemudian anak-anak membuat tabel, mana yang sampah bisa digunakan, mana yang sampah tidak bisa digunakan, dan mana sampah yang organik dan non organik. Kemudian di aksi kedua, mengumpulkan bermacam-macam kulit buah. Itu selama 4 jam, 4 JP ya, Pak. Kelas dibuka dengan membahas tugas yang akan diberikan guru, mengajak siswa mengambil kesimpulan tentang sampah tadi. Ya, walaupun anak kelas 1 mungkin belum semuanya bisa untuk menyimpulkan gitu kan, Pak. Tapi kita sama-sama belajar. Kemudian di tahap ketiga, memanggil narasumber sekaligus membuat ekoenzim. Cara-cara mereka membuat ekoenzim, gimana pengenalan bahan-bahan untuk membuat ekoenzim. Kemudian di aktivitas 5, mereka membuat video yang dibantu oleh orang tuanya dan diunggah di sosial media. Ya, luar biasa ya. Ini kalau mendengar penjelasan Ibu Siti ini, kemudian dengan perencanaan yang baik sesuai dengan modul proyek yang saya lihat ini,
Ini sangat berkelas nampaknya, berkualitas. Harapannya dengan modul yang baik ini tadi, pelaksanaan proyek bagi kelas 1 saya lihat berjalan ya, kemudian melibatkan orang tua juga ya, guru-guru kemudian siswa, luar biasa. Jadi bagaimana perasaan Ibu terhadap siapnya modul proyek ini, kemudian terhadap pelaksanaan proyek ini, Bu? Awal mulanya nih ya Pak, Iya. agak ragu gitu, Iya. bisa nggak nih ya buat jadi modul gitu. Ternyata modul ini setelah dipelajari gampang gitu kan. Ya walaupun nggak tahu ini hasilnya benar atau enggak, tapi alhamdulillah sangat-sangat puas gitu Pak. Puas ya. Kemudian terhadap pelaksanaan kepada anak-anak, Bu, bagaimana Bu perasaannya, Bu? Nah, kelas 1 loh nih, Bu. Saya nggak bisa bayangkan udah berapa tahun saya jadi narasumber. Yang kelas 1 saya sungguh-sungguh nggak pernah lah. SMP pernah, SMA pernah, untuk anak kuliah pernah, kemudian untuk orang tua, guru-guru pernah. Ini untuk kelas 1, Bu, bagaimana pengalaman Ibu mengajak anak kelas 1 ini? Sampah lagi nih, kurasa sumber sampah itu anak kelas 1 tapi luar biasa. Betul itu Pak. Gimana, Bu? Kalau untuk pengalaman di kelas 1 itu mengajak mereka itu yang pertama di kelas dulu gitu ya Pak. Iya. Dilarang membuang sampah di laci, karena sumbernya penyakit itu berada di diri kita sendiri. Kalau laci tempat kita duduk itu kotor, udah pasti banyak nyamuk gitu kan. Pengenalan mereka dulu ke situ. Kemudian kalau untuk mengajak mereka belajar seperti nonton video itu udah pasti riwah gitu kan Pak. 3 kelas jadi 1 gitu. Nah di situ kita ada tim. Kebetulan kita ada asisten kelas 1 gitu kan Pak. Jadi nanti ada tim bagian proyektor, tim penenang anak-anak, tim bagian yang menjelaskan. Jadi secara bergantian gitu. Jadi tantangannya, Bu, tantangannya untuk guru-guru terhadap anak murid ini, proyeknya ini? Tantangannya itu ya semoga aja dengan proyek ini bisa berjalan baik, bisa bermanfaat untuk ini orang banyak. Baik, jadi Bu Siti, kira-kira menurut prediksi Ibu ya terhadap pelaksanaan proyek ini, kedepannya tingkat keberhasilan itu sekitar 80%. 80% sudah terlaksana ya. Iya. Berarti nanti kalau sampai Karena kan, akhir bisa sampai 100% ya, luar biasa. Karena bahan-bahannya itu satu nggak sulit kita cari gitu kan Pak. Gitu ya. Oke. Baik, Bu, ini Bu sebagai apa penutup? Kira-kira pesannya apa, Bu? Pesan positifnya, silakan. Pesan positif buat teman-teman, jangan takut tentang modul ajar. Selagi kita mau belajar, semua pasti bisa. Iya, sip, mantap kali closing dari Bu Siti. Makasih Bu Siti. Mudah-mudahan, Ibu nanti kalau mau diundang kemana, Bu? Ada nomor teleponnya, Bu? Langsung aja ke Al Ikhlas Kunggu. Ya, langsung ke Al Ikhlas ya. Saya nanti yang antar, Bu ya. Ayo, makasih pada Bu Siti, luar biasa ya. Baru 1 kali jadi narasumber, udah bisa di manajemen dari Mbak Madan nanti. Terima kasih, semoga bisa berkembang lagi dan beraktivitas. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.